Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hudan, NIM 2411110. Saya kelas PAI 4D. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS Fikih Muamalah, yang mana saya mengambil nomor 6, 8 dan juga 10. Di sini saya memaparkan PPT saya, yang mana soal yang nomor 6 itu adalah utang piutang atau KOR dan restrukturisasi pembayaran. Nah, studi kasusnya itu tentang penambahan tenor dan biaya tambahan dalam restrukturisasi utang. Nah, deskripsi kasus tersebut ialah seorang pelaku UMKM memiliki utang berbasis akad qardul hasan kepada sebuah lembaga sosial untuk modal usaha. Nah, akibat krisis ekonomi regional. Nah, UMKM tersebut gagal bayar tepat waktu. Nah, lembaga tersebut menawarkan solusi restrukturisasi berupa perpanjang jangka waktu pelunasan ataupun yang disebutkan dengan tenor. Nah, namun ada syarat nasabah harus membayar biaya administrasi strukturisasi yang diutang berdasarkan persenan dari sisa pokok utang. Nah, pertanyaan analisisnya itu ialah nilailah kebijakan lembaga tersebut dari perspektif akad tabarruk, yang mana artinya tolong menolong. Nah, apakah penambahan biaya restrukturisasi berbasis persenan tadi sisa utang tersebut diperbolehkan, atau apakah ia merupakan bentuk modern dari prinsip lunasi utangmu atau kuperhitungkan bunga tambahan. Berikan solusi alternatif restrukturisasi yang bebas dari unsur subhat dan riba. Nah, instruksi tambahan. Nah, gunakan analisis berbasis kaidah-kaidah hukum utang piutang dalam Islam serta regulasi perbankan atau keuangan syariah yang otoritas. Nah, pemahaman kasus tadi, seorang pelaku UMKM memiliki utang dengan akad qardul hasan, yang mana artinya pinjaman kebijakan tanpa bunga dari lembaga sosial. Karena krisis ekonomi ia gagal bayar. Nah, lembaga ini menawarkan kayak seperti perpanjang tenor. Nah, itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan di dalam kasus tadi ialah syarat. Nah, syarat tersebut tidak diperbolehkan. Karena kenapa? Karena syarat itu membayar biaya administrasi registrasi berbasis persenan sisa pokok utang. Nah, di sini analisis hukum Islam yang pertama itu menggunakan hakikat akad qardul hasan, yang mana qardul hasan ini secara bahasa berarti pinjaman yang baik. Nah, ini adalah akad pinjaman murni sosial tanpa imbalan apapun. Dasarnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tanggungan sampai dia berkelapangan, dan penyederhanakan sebagian atau semua utang itu. Lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, ada juga hadis dari Ibnu Majah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. Kulli qardin harroman fanfa'atan fahuwa rina. Yang mana artinya setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi pemberi pinjaman adalah riba. Nah, ini adalah kaidah emas di dalam fikih muamalah. Karena kenapa? Karena pemberian pinjaman tidak boleh mendapatkan keuntungan apapun dari akad qard
dalam bentuk apapun. Nah, biasanya kan kita memberikan pinjaman. Nah, di situ kayak kita memberikan bunga. Nah, itu kayak seperti kita mengambil keuntungan di dalam kaidah emas tersebut. Nah, yang kedua itu apakah biaya restrukturisasi berbasis persenan itu riba? Jawabannya iya. Karena kenapa? Karena ini berpotensi riba dan dilarang. Nah, berikut ini adalah alur analisisnya. Yang mana itu ada aspek bentuk biaya dan kondisi kasusnya itu dihitung dari persenan sisa pokok utang. Yang mana hukumnya sama dengan bunga ataupun riba. Nah, aspek yang kedua itu ada pengenaan kondisi kasus, kayak saat gagal bayar dan minta keringanan, hukumnya itu mirip dengan penalti riba jahiliyah. Nah, yang ketiga itu ada prinsip lunasi atau tambah. Nah, kondisi kasus tersebut ialah bayar biaya dulu baru diperpanjang. Nah, hukumnya itu identik riba nasi'ah. Nah, yang keempat itu ada aspek akad asal, yang mana kondisi kasus tersebut qardul hasan atau nirlaba. Nah, hukumnya itu kontradiksi dengan syarat baru. Nah, inilah yang disebut dengan riba nasi'ah, yang mana riba penundaan, yaitu penambahan jumlah kewajiban karena penundaan waktu pembayaran. Nah, ini juga persis seperti praktek riba jahiliyah, lunasi utangmu atau akan ditambahkan bunganya. Nah, yang ketiga itu ada perseptif akad tabarru, yang mana artinya tolong menolong. Nah, tabarru ini berarti akad yang bertujuan murni sosial atau ibadah, bukan mencari untung. Qardul hasan juga adalah bagian dari tabarru. Nah, ciri-ciri akad tabarru yang sah itu tidak boleh ada imbalan materi bagi pemberi. Yang kedua itu tidak boleh ada syarat yang menguntungkan pemberi. Dan yang ketiga itu didasari lillahi ta'ala, dengan niat Allah. Nah, ketika lembaga mensyaratkan biaya persenan dari sisa utang, maka akad berubah dari tabarru menjadi akad komersial yang cacat. Karena kenapa? Karena di situ mengandung gharar, ketidakjelasan, dan riba sekaligus. Nah, di sini penjelasan tadi ialah menurut DSNI, Dewan Syariah Nasional Indonesia, melalui fatwa DSN MUI nomor 19 atau DSN MUI 4/2001 tentang Al-Qard, yang mana di sini dipaparkan oleh saya, pemberian pinjaman tidak boleh mengambil manfaat apapun dari transaksi qard. Nah, yang keempat itu ada bolehkah biaya administrasi dalam qard? Ada pengecualian yang diperbolehkan, yaitu yang pertama itu boleh. Kenapa? Karena biaya administrasi ini nominal, tetap, dan real, bukan persenan. Misalnya kayak biaya cetak dokumen, biaya notaris yang besarnya tidak berubah meskipun pokok utang besar atau kecil. Nah, yang tidak boleh itu biaya yang dihitung dari persenan sisa pokok utang. Karena kenapa? Karena ini sama saja dengan bunga yang terselubung di dalam hukum tadi, biaya hukum tadi. Nah, yang mana ini mengambil dari kutipan Imam Ibnu Qodamah dalam Al-Mughni, menyatakan setiap syarat yang memberikan tambahan manfaat dari mughrid atau pemberi pinjaman dalam akad al-qard adalah haram. Jadi kita tidak boleh mengambil keuntungan di dalamnya, karena dia meminjam, dia nggak bisa bayar tepat waktu. Kita mengambil kesempatan dalam kesempitan, biasanya seperti itu nggak boleh, haram ya hukumnya. Nah, di sini ada solusi alternatif strukturisasi yang syar'i, yang mana solusi pertama itu ada ibra, yang mana artinya pengurangan atau penghapusan sebagian utang. Nah, di sini dijelaskan di PP
PPT saya itu lembaga secara sukarela mengurangi pokok utang tersebut bentuk kebaikan, yang mana ini justru lebih mulia dan sesuai dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 280. Nah, solusi yang kedua itu ada penjadwalan ulang murni. Nah, yang mana solusi yang kedua ini ialah perpanjang tenor tanpa biaya tambahan apapun. Nah, jumlah yang harus dibayar itu tetap sama, tidak ada penambahan, yang hanya waktunya yang diperpanjang. Nah, yang mana solusi tadi ialah sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 48 DSN MUI nomor 2 2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah, yang mana prinsip berlaku untuk KOR, tidak boleh ada penambahan jumlah tagihan yang harus dibayar oleh nasabah. Nah, solusi yang ketiga itu ada konveksi akad menjadi musyarakah, yang mana utang dikonveksi menjadi penyerta modal sementara atau musyarakah, sehingga lembaga menjadi mitra usaha bukan kreditur, keuntungan dibagi hasil. Nah, kerugian ditanggung bersama. Nah, solusi yang keempat itu ada biaya administrasi nominal tetapi bukan persenan. Nah, jika memang dibutuhkan biaya operasional registrasi, maka harus nominal tetap yang real. Misalnya kayak 50.000 yang untuk biaya dokumen, tapi bukan persenan dari hutang tadi. Nah, solusi yang kelima itu ada penghapusan utang atau ibro untuk du'afa, yang mana jika nasabah memang dalam kondisi benar-benar tidak mampu, lembaga dapat menghapus utang seluruh sebagai zakat ataupun sedekah. Ini justru juga membuat pahala yang berlipat. Biasanya sih kebanyakan manusia zaman sekarang mikir rugilah kalau dihapus kayak gitu kan, padahal itu termasuk dengan sedekah ataupun zakat kepada orang yang tidak mampu. Oke, baik, itu penjelasan saya tentang nomor 6. Saya lanjut hal yang nomor 8, yang mana soal nomor 8 itu tentang hibah dan sedekah melalui crowdfunding digital. Nah, judul kasus tersebut ialah transparansi potongan operasional oleh platform crowdfunding digital. Nah, deskripsi kasus tersebut sebuah platform donasi online menggalang dana kemanusiaan untuk pengobatan seorang anak. Masyarakat berbondong-bondong memberikan dana berupa sedekah dan hibah. Di akhir masa galang dana, platform memotong sebesar 10% dari total donasi yang terkumpul untuk biaya operasional kantor dan iklan digital tanpa adanya pemberitahuan yang jelas di halaman utama kampanye donasi. Nah, pertanyaan analisislah tindakan platform digital tersebut dari aspek fikih non komersial atau tabarruk. Apakah hubungan hukum antara donatur platform dan penerima manfaat dapat dikategorikan sebagai akad wakalah bil ujroh? Apakah pemotongan tanpa transparansi awal merusak akad penyerahan dana sosial tersebut? Instruksi tambahannya itu gunakan referensi hukum Islam mengenai batasan pengelola harta titipan atau amanah dan hak-hak agen atau wakil dalam menerima kompensasi. Nah, analisis saya di dalam PPT ini adalah analisis hukum hibah dan sedekah melalui platform crowdfunding digital. Nah, rekonstruksi kasus lengkapnya ini, platform donasi online menggalangkan dana untuk pengobatan anak. Donatur memberikan dana berupa
sodako, dan hibah. Nah, di akhir kampanye, platform memotong 10% dari total donasi untuk biaya operasional dan iklan digital tanpa pemberitahuan jelas di halaman utama kampanye tadi. Jadi bagian pertama, analisis dari aspek fikih non-konversional atau tabarru. Nah, yang mana apa itu akad tabarru? Tabarru secara bahasa artinya kebaikan sukarela. Dalam fikih, tabarru ini adalah akad yang tidak mengandung unsur pertukaran komersial dari pihak pemberi, tidak mengharapkan imbalan materi. Nah, yang mana yang termaksud dari akad tabarru antara lain yang pertama itu ada hibah. Yang mana arti hibah ini ialah pemberian harta secara sukarela tanpa adanya syarat. Yang kedua itu ada sodako, pemberian dari Allah semata. Nah, yang ketiga itu wakaf, wasiat, dan qard atau pinjaman tanpa bunga. Nah, apakah hibah dan sodakoh dalam kasus ini sah? Ya, pastinya sah. Karena kenapa? Karena akad hibah dan sodakoh itu dari donatur tetap sah. Karena kenapa? Karena ada pemberian wahib atau musaddiq. Artinya itu adalah donatur. Nah, ada penerima mauhub labu, yang mana artinya itu objeknya adalah anak sakit. Nah, ada juga objek mauhub, uang donasi, dan juga ada ijab dan qabul. Donatur klik donasi, ijab adalah platform atau penerima donasi, itu disebut dengan qabul. Nah, bagian yang kedua itu apakah hubungan donatur, platform, penerima, akad wakalah bil ujroh. Pengertian wakalah bil ujroh ini, wakalah itu perwakilan atau seseorang mewakilkan urusannya kepada pihak lain. Nah, ujroh ini adalah upah atau kompensasi. Jadi wakalah bil ujroh ini adalah akad perwakilan yang disertai pembayaran upah kepada wakil. Nah, di sini digambarkan oleh saya analisis posisi masing-masing pihak, yang mana pihak donatur itu posisi dalam akadnya wakil atau pemberian kuasa. Nah, keterangannya menitipkan dana agar disalurkan. Nah, pihak platform, wakil atau agen penyalur tadi, keterangannya itu menerima amanah menyalurkan dana. Nah, pihak penerima atau orang yang sakit tadi itu disebut dengan muwakkal, yang mana artinya muwakkal anhu, yang mana artinya pihak yang diwakilkan, yang mana keterangannya itu penerima manfaat akhir. Nah, di dalam kasus ini juga potongan 10% tidak diwajibkan tidak diinformasikan secara jelas. Karena kenapa? Karena syarat ujroh itu tidak terpenuhi. Sedangkan akad wakalah bil ujroh itu transparan. Jadi akad tadi dengan adanya potongan 10%, maka akad wakalah bil ujrohnya cacat. Nah, kesimpulannya bisa dikategorikan wakalah bil ujroh dengan syarat menurut mayoritas ulama syariah Syafi'iyah, Hanabiyah, dan Malikiyah. Wakil boleh menerima ujroh asal memenuhi syarat. Yang pertama itu ada ujroh yang disepakati di awal akad, yang mana tidak boleh diterapkan sepihak. Yang kedua itu jumlah ujroh harus jelas dan transparan, yang mana tadi di bawah ini dijelaskan syarat ujroh itu tidak bakalan terpenuhi apabila akad wakalah bil ujroh tadi cacat. Yang ketiga itu ada tidak mengambil melebihi dan yang disepakati. Nah, penjelasan yang ketiga itu apakah potongan tanpa transparansi merusak akad. Nah, prinsip amanah dalam pengelolaan harta platform juga berfungsi sebagai amin atau pegangan amanah. Dalam fikih Islam juga, pegangan amanah juga memiliki kewajiban. Kayak
kewajiban menyampaikan harta sesuai kehendak pemilik atau donatur, tidak mengambil manfaat tanpa izin, transparan dalam pengelolaan. Nah, Allah juga berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 58 yang mana artinya sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanah dan kepada yang berpihak menerimanya. Nah, juga di sini ada sabda Nabi yang mana artinya tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi dinilai hasan. Nah, di sini juga ada dampak hukum potongan tanpa izin. Menurut fikih, mengambil harta titipan tanpa izin pemiliknya masuk ke dalam kategori. Nah, kondisi potongan diinformasikan di awal donatur setuju. Nah, status hukum tersebut menjadi halal atau ujroh tadi menjadi sah. Nah, kondisi potongan tidak diinformasikan sama sekali, berarti status hukumnya itu dinamakan haram karena tidak ada kejelasan atau kayak ghulul ataupun pengkhianatan amanah. Nah, yang ketiga itu ada kondisi potongan diinformasikan tapi tidak jelas. Nah, status hukumnya tadi disebut dengan subhat, perlu diklarifikasi di dalamnya karena tidak ada kejelasan di dalam informasi. Nah, di sini juga dijelaskan apakah akad rusak atau fasid atau batal atau batil. Para ulama membedakan akad batil ini batal sejak awal, tidak ada akibat hukum sama sekali. Nah, akad fasidnya itu ada cacat namun tidak diperbaiki. Nah, yang mana yang disebutkan cacat ini ialah tiba-tiba di akhir tanpa adanya pemberitahuan potongan 10%. Nah, itu disebut dengan akad fasid karena adanya cacat namun tidak bisa diperbaiki. Nah, di dalam kasus ini akad hibah atau sedekah dari donatur ke penerima tetap sah karena niat donatur juga sudah tulus. Nah, pemotongan 10% tadi oleh platform itu disebut dengan fasid atau disebut dengan cacat. Karena kenapa? Karena tidak ada izin eksplisit dari donatur tadi. Yang mana tadi tidak ditampilkan di awal. Jadi kan donatur tidak tahu adanya potongan, tapi hibah dari donatur tadi tetap sah. Nah, solusinya platform wajib mengembalikan 10% yang dipotong kepada penerima manfaat atau meminta persetujuan donatur secara retroaktif. Nah, yang keempat itu ada hak-hak wakil atau platform dalam menerima kompensasi. Yang mana agar platform boleh menerima ujroh yang dimana disebutkan dengan upah secara syar'i harus memenuhi syarat ujroh yang sah menurut 4 mazhab. Yang pertama itu disebut secara eksplisit sebelum atau saat akad jumlahnya itu diketahui oleh semua pihak, yang mana tidak boleh majhul atau samar. Kita kalau tentang uang itu ataupun transaksi kita harus transparan dan juga jelas. Karena kenapa? Karena agar tidak ada keterkecohan di dalamnya atau penyalahgunaan. Nah, tidak melebihi kepatutan atau tidak boleh zalim. Masa kita mau zalim kepada orang yang membutuhkan, kan untuk anak yang sakit tadi. Nah, adanya ridho atau kerelaan dari pihak wakil donatur. Nah, apabila donatur itu merelakan uangnya disisihkan 10% tadi disisihkan untuk platform tadi yang mana dipotong oleh platform, maka hukumnya itu sah. Nah, rekomendasi praktis untuk platform crowdfunding yang ingin beroperasi sesuai syariah seharusnya mencantumkan persenan potongan secara jelas di halaman pertama kampanye. Nah, yang kedua itu meminta persetujuan donatur sebelum transaksi. Nah, apabila dicantumkan di awal, maka donatur
setuju pastinya sebelum dia melakukan transaksi hibah dan sedekah tadi. Nah, yang ketiga itu ada membuat laporan keuangan terbuka dan transparan. Pokoknya kalau tentang keuangan dan juga tentang keuangan ini biasanya sangat sensitif. Nah, di situ makanya harus adanya keterbukaan yang jelas dan transparan. Nah, yang keempat itu memisahkan rekening operasional dan rekening donasi. Karena kenapa dipisahkan? Agar tidak adanya potongan tadi. Karena biasanya kalau rekening donasi itu tidak adanya potongan perbulanan kayak gitu. Nah, kalau rekening operasional ini biasanya ada potongan per bulan. Kalau mandiri kan biasanya pakai 5.000 ya setiap bulannya gitu. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya soal yang nomor 8. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya soal nomor 10 yang mana tentang jual beli salam dan istisna paralel. Nah, judul kasusnya itu sistem pre-order pakaian custom dan ahli produksi ke pihak ketiga. Nah, deskripsi kasus tersebut, sebuah butik online menerima pesanan pakaian dengan sistem pre-order atau PO. Nah, khusus ukuran dan desain konsumen. Nah, konsumen juga wajib membayar lunas di muka dan butik berjanji mengirimkan barang dalam waktu 1 bulan. Karena pesanan membludak, butik tersebut mengalihkan sebuah proses produksi ke konveksi pihak ketiga, maksudnya pihak lain, tanpa sepengetahuan konsumen. Konsumen itu pembeli. Sementara bahan baku di pasar mengalami perubahan kualitas dari sampel awal. Nah, pertanyaan analisis, skema transaksi di atas lebih tepat dianalisis menggunakan akad salam atau akad istisna. Jelaskan perbedaan mendasar kedua akad tersebut terkait metode pembayaran dan penyerahan barang. Bagaimana pula keabsahan tindakan penjual yang menggunakan istisna paralel atau pengalihan produksi tanpa meminta izin eksplisit dari pembeli pertama. Nah, instruksi tambahannya, argumentasikan jawaban Anda dengan kutipan syarat-syarat sah mabi objek jual beli pada akad salam dan istisna dari kitab-kitab fikih muamalah kontemporer. Nah, di sini analisis saya akad salam atau sama istisna paralel, yang mana akad mana yang lebih tepat. Skema di soal itu pakaian pre-order dengan ukuran dan desain sesuai permintaan konsumen atau custom. Lebih tepatnya kayak dianalisis dengan akad istisna, bukan salam. Alasannya kenapa? Karena terletak pada karakter mabi atau objek akad itu sendiri. Nah, salam juga objeknya adalah barang yang bersifat mithli atau sejenis. Nah, barang yang spesifikasinya bisa digambarkan secara umum, jenis, kualitas, ukuran, kadar, lain-lain, kayak model, semuanya, dan bisa digantikan dengan barang lain yang sama spesifikasi dari pasar. Nah, salam juga pada dasarnya adalah jual beli barang dalam tanggungan dain, yang mana yang sudah ada polanya di pasar, bukan barang yang harus dibuat khusus untuk satu orang. Nah, istisna juga objeknya adalah masnu, yang mana barang yang harus diproduksi atau dibuat sesuai spesifik pesanan dan tidak bisa begitu saja digantikan barang sejenis. Karena kenapa? Karena sifatnya personal, kayak seperti desain, ukuran yang unik memiliki pesanan tersebut. Karena pakaian dalam kasus ini
dibuat khusus ukuran desain konsumen. Nah, ia juga termasuk barang masnu yang unsur pembuatan atau yang disebut dengan su menjadi esensi transaksi. Nah, ini juga adalah ranah istisna karena dia tuh adalah pembuatan dari awal. Nah, di dalam sini perbedaan mendasar salam dengan istisna. Nah, di sini saya menampilkan gambar yang mana aspek pembayaran kalau di salam wajib lunas di muka atau ras al-mal saat akad. Jika tidak lunas, akad batal menjadi ba'dain bildain yang terlarang. Nah, kalau di istisna ini fleksibel, boleh dia tunai, boleh dicicil ataupun ditanggung sebagian sesuai kesepakatan di awal. Nah, kalau aspek objek mabi, kalau untuk salam ini barang mitli sudah ada polanya di pasar. Nah, sudah disifati atau mausuf bizimmah. Nah, kalau di istisna barang masnu harus dibuat sesuai spesifikasi pesanan, kayak misalnya pembuatan lemari. Nah, kemarin itu kan kalau lemari ini kan bisa kayak kita tuh nge-request bahasanya ya. Nah, bahan bakunya juga umumnya tanggungan pembuat. Nah, di sini ada juga sifat akad. Nah, sifat akad ini ialah jual beli murni atas barang dalam tanggungan. Nah, kalau di istisna menurut Hanafiyah gabungan unsur jual beli adalah ijrah ala al-amal, yang mana artinya sewa jasa pembuatan, yang mana yang berkembang jadi akad independen. Nah, untuk waktu penyerahan jumhur, kalau untuk salam jumhur ulama kayak Hanafi, Maliki, nah itu tuh kayak Hambali juga mewajibkan adanya tenggat waktu tertentu, karena kan biasanya dia tuh pembuatannya kayak jangka waktu gitu ya. Nah, kalau untuk istisnainya itu Hanafiyah itu klasik tidak mewajibkan. Karena kenapa? Karena dia itu benar-benar dibuat dari awal tanpa adanya pola. Mungkin juga adanya kayak pola, tetapi dia tuh cuma menyiapkan gambar saja gitu. Tidak adanya ukurannya sekian-sekian gitu. Nah, juga adanya kemungkinan diganti. Nah, kalau salam, barang boleh diganti dengan barang sejenisnya yang memenuhi spesifikasi sama. Nah, kalau untuk istisna, barang pada dasarnya harus sesuai desain atau spesifikasi personal yang disepakati. Nah, intinya kalau salam itu beda dengan istisna, tapi hampir mirip. Kayak gimana ya? Susah, 11-12 gitu ya. Nah, di sini ada keabsahan istisna paralel tanpa izin eksplisit pembeli pertama. Nah, praktek ini dikenal sebagai istisna paralel butik sani pada akad pertama dengan konsumen, sekaligus mustasni pada akad kedua dengan konveksi, dan diakomodasi fikih kontemporer termasuk pada fatwa DSN MUI nomor 6 DSN MUI 4/2000 tentang bai al-istisna dengan beberapa poin penting. Yang pertama itu ada prinsip dasar dua akad yang independen. Nah, akad yang pertama itu butik konsumen. Nah, yang kedua itu butik konveksi. Nah, harus berdiri sendiri secara hukum atau tidak ta'alluq atau saling bergantung. Nah, butik juga tetap satu-satunya pihak yang bertanggung jawab penuh atau daman kepada konsumen.
dari siapa yang benar-benar mengerjakan produk. Nah, untuk yang ke B itu soal izin. Pada prinsipnya tidak diwajibkan eksplisit. Karena kenapa? Karena objek istisna ini adalah hasil kerja atau yang mana disebutkan dengan natijah al-amal. Nah, bukan cara atau siapa yang mengerjakannya. Maka hak konsumen pada dasarnya adalah menerima barang jadi sesuai spesifikasi yang disepakati di awal. Nah, bukan menuntut agar butik sendiri yang mengerjakannya sepanjang hasil akhir sesuai spesifikasi dan tenggat waktu yang ditentukan, dan pengalihan produksi ke pihak ketiga secara prinsip sah tanpa perlu izin eksplisit. Nah, ada juga yang C, itu titik masalah dalam kasus. Namun kasus ini menyebutkan bahan baku di pasar mengalami perubahan kualitas dari sampel awal. Nah, ini juga mengubah personal, bukan lagi soal boleh tidaknya pengalihan produksi, tetapi soal one prestasi terhadap spesifikasi mabi yang telah disepakati di akad awal tadi. Nah, ketika kualitas hasil produksi menyimpang dari sampel atau spesifikasi awal, maka butik tetap bertanggung jawab penuh atas kesesuaian barang kepada konsumen. Nah, yang kedua itu konsumen juga memiliki hak khiar atau opsi menerima dengan penyusunan harga, meminta penggantian sesuai spesifikasi awal, atau membatalkan akad dan meminta pengembalian dana. Karena kenapa? Karena adanya unsur gharar dan cacat kesesuaian objek terhadap apa yang disepakati. Kenapa disebut dengan gharar dan cacat kesesuaian objek? Karena di situ ialah konsumen memiliki hak khiar tadi, penerimaan dengan penyesuaian harga. Nah, kesimpulannya itu pengalihan produksi ke pihak ketiga istisna paralel tadi itu sendiri sah tanpa perlu izin eksplisit. Pertama, pembelian pertama. Karena kenapa yang menjadikannya bermasalah dalam kasus ini adalah penurunan kualitas bahan baku yang menyimpang dari sampel awal. Pertamanya tuh bahannya tuh sedang, ternyata diturunin jadi kurang sedang. Gimana ya? Kayak bahannya tuh kurang bagus gitu. Nah, yang melarang syariah ketidakjelasan dan kesesuaian mabi. Nah, masalah dalam kasus ini ialah yang membuat tindakan butik ini bermasalah secara syariah bukan pada istisna paralel yang semata, melainkan dua hal yang menyertainya. Yang pertama itu ada pelanggaran prinsip transparansi atau amanah pengalihan dilakukan tanpa sepengetahuan konsumen. Nah, itu tuh sebenarnya kayak melanggar amanah orang pertama tadi. Nah, padahal konsumen berhak tahu tentang perubahan hak pelaksana yang berkompetensi memengaruhi kualitas hasil. Nah, yang kedua itu perubahan kualitas bahan baku dari sampel awal. Nah, itu juga paling krusial. Karena kenapa? Karena biasanya bahan baju itu kan kayak banyak bahan. Biasanya ada yang bahan panas, bahan adem gitu kan. Walaupun dia sama-sama bahan gitu, beda lah pokoknya. Nah, salah satu syarat sah mabi dalam istisna itu adalah barang harus memiliki sifat yang jelas dan disepakati oleh pihak pertama, pihak pembeli. Nah, dan juga sejak awal akad jenis, kualitas, ukuran, dan model harus sesuai dengan apa yang dijanjikan. Dalam hal ini juga sampel awal dengan hal ini juga bisa disebut dengan sampel awal. Nah, ketika kualitas bahan baku berubah dari sampel, terjadi khilaf al-sifah atau penyimpangan dari sifat yang disepakati,
kenapa? Itu menurut kitab-kitab fikih muamalah termasuk dari Wahbah Zuhaili dalam al-fiqih al-Islam wa adillatul yang memberikan hak khiyar pada pembeli. Nah, yang mana memberikan hak khiyar pada pembeli itu yang pertama menerima barang dengan kompensasi atau potongan harga atau meminta penggantian sesuai spesifikasi awal atau membatalkan akad mana yang disebutkan wasak dan meminta pengembalian dana penuh. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya tentang soal nomor 6, 8, 10. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin saya menjelaskan tentang kesimpulan agar bisa dimudahkan. Yang pertama itu nomor 6 itu hukum biaya persenan sisa utang itu tidak boleh. Karena kenapa? Karena kalau dari lembaga keuangan itu kan lembaga sosial itu biasanya gratis. Mungkin adanya tenor tadi itu tuh tenornya boleh diperpanjang. Nah, biaya administrasinya itu nggak boleh. Nah, alasannya kenapa? Karena tambahan tadi, karena penundaan waktu. Nah, kategorinya itu riba nasiah karena terselubung di dalamnya. Nah, solusinya itu rescheduling tanpa tambahan utang. Nah, yang kedelapan itu tadi ialah potongan operasional ditampilkan sejak awal, itu berarti boleh. Karena kenapa? Karena kalau masalah uang ini kita lebih transparan. Karena kenapa? Karena dalam hal uang ini dia itu sangat sensitif di dalamnya. Nah, donatur juga mengetahui persenan dan nominal tadi. Kalau memang di awal itu memang ada potongan persenan, pastinya itu diperbolehkan. Kalau kayak tadi tiba-tiba langsung ada potongan tanpa adanya kejelasan, itu berarti tidak boleh. Nah, lalu potongan sesuai jasa pengelolaan yang wajar, berarti itu boleh juga. Nah, potongan juga disembunyikan dari donatur, tidak boleh. Karena kenapa? Karena kayak tiba-tiba ada potongan tanpa adanya kejelasan di dalamnya. Padahal juga itu untuk anak yang membutuhkan. Nah, yang nomor 10 itu akad utamanya itu disebut dengan istisna, bukan salam. Karena kenapa? Karena pembayaran lunas di muka itu boleh dalam istisna. Nah, alasan produksi ke konveksi boleh istisna atau yang mana disebutkan dengan istisna paralel. Nah, perubahan kualitas bahan tanpa izin itu tidak boleh ya. Karena kenapa? Karena masa kita belinya kita nge-request bahan sutra, ternyata dikasihnya katun, berarti itu tidak boleh. Itu bisa melanggar hak pembeli. Nah, hak pembelinya itu disebut dengan khiyar untuk menerima atau membatalkan. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih sebelumnya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.